Jemaat Tuhan, di tengah situasi pandemi virus corona yang masih mewabah, mari sejenak kita luangkan waktu dan kesempatan untuk bergumul dalam doa di hari doa GPIB saat ini. Kita sadar bahwa sebagai manusia, dengan semua kemajuan ilmu teknologi yang dipakai atau vaksinasi yang telah kita terima, tidak akan mampu menghindarkan kita dari paparan dan menghilangkan virus corona dari negeri ini. Namun, Tuhan kita mampu melakukan bagi kita. Oleh karena itu, kita berseru dan memohon kepadanya dalam doa. Biarlah dengan sehati dan tekun berdoa, Tuhan Allah Maha Kuasa akan menolong dalam setiap hal yang kita alami. Ia melindungi kita dari paparan virus, menyembuhkan kita yang tertular dan menghalau virus ini dari negeri kita. Kita berdoa karena percaya akan firman-Nya. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam kesatuan hati dan keheningan jiwa, kita rasakan dan alami kekuatan dan kuasa doa bagi kehidupan keluarga, bagi gereja, bagi bangsa, dan semua ciptaan. Dengan penuh sukacita kami persilakan saudara seiman berdiri dan menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454 bait pertama dan yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Marilah kita berdoa kepada Tuhan yang kita agungkan. Ya Tuhan, kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan tubuh dan jiwa yang menengadah kepadamu. Dalam kasih setia-Mu, pelihara kami dalam Yesus Juru Selamat kami. Sekalipun iman kami tidak sebesar sebiji sawi, tetapi Engkau sajalah Yesus, Tuhan, sumber hidup kami,
yang setia menolong kami dalam berbagai pergumulan hidup. Ya Bapa, berilah dalam batin kami kekuatan untuk selalu merenung dan menghayati cinta kasih Yesus, sumber hikmat surgawi. Bantulah kami untuk hidup penuh ketaatan dalam iman dan penuh kebajikan dalam menopang sesama. Kami umat-Mu adalah debu, rapuh dalam segala hal, namun dalam iman kami percaya hanya Engkaulah Allah yang hidupi kami. Semoga memasuki masa prapaskah kami hayati penderitaan dalam masa pandemi COVID-19 dengan yakin Engkau pasti menolong kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, dengarlah doa kami. Satukanlah kami dalam gereja yang kudus bersama semua orang percaya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doa kepercayaan. Mazmur 13 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Kita baca secara bergilir ganti. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Kita baca bersama. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita minta pertolongan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di kesempatan malam yang indah ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu bersekutu melewati ibadah live streaming di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, supaya mengerti apa yang kami renungkan, apa yang kami baca. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Roh Kudus yang berbicara. Ya Bapa, inilah doa dan sembahyang kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, dimohon untuk berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini
dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46 yang mengatakan, "Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, 'Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa.' Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, 'Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku.' Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, 'Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.' Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, 'Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.' Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, 'Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu.' Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, 'Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat.'" Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Bapak Ibu disilakan duduk. Shalom. Selamat malam jemaat GPIB Bukit Sion Surabaya yang ada di rumah masing-masing. Mulai dari sektor pelayanan Nebo, Sinai, Karmel, Tabor, dan Hermon. Juga simpatisan yang menyaksikan tayangan YouTube channel GPIB Bukit Sion Surabaya dimanapun berada. Puji dan syukur, saya berharap semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Jika ada Bapak, Ibu, sahabat, saudara, ada yang kurang sehat, kiranya tetap berharap dan bersukacita di dalam Tuhan. Apapun kondisi kita, keadaan kita, tetap berharap dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tadi kita sudah membaca yaitu dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Taman Getsemani berlokasi tepat berada di Bukit Zaitun. Taman Getsemani berada di daerah perbukitan dekat lembah Kidron. Banyak tumbuhan pohon zaitun yang tumbuh subur dan udaranya sangat sejuk.
Suasana Taman Getsemani sangat tenang, sehingga sangat cocok untuk berdoa. Getsemani artinya pemerasan buah zaitun, yaitu alat memeras atau pengirik. Getsemani dijadikan lambang pencobaan yang sangat menekan, masalah hidup yang berat. Di zaman itu orang-orang Israel ketika menghadapi masalah, mereka pergi ke taman itu, yaitu untuk berdoa. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat dalam keberadaannya sebagai manusia, ia mengajak ketiga muridnya, Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, untuk menemani berdoa di Taman Getsemani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Taman Getsemani merupakan awal penderitaan atau pergumulan Tuhan Yesus untuk sebuah karyanya yang besar untuk umat manusia. Taman Getsemani seringkali atau tempat biasa Tuhan Yesus mendatangi bersama murid-muridnya. Oleh karena itu, Yudas tahu di mana ia bisa mendapatkan Tuhan Yesus dan menyerahkan kepada imam-imam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dapat terlihat dalam bacaan tadi, di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang berat. Dalam wujudnya sebagai manusia, Tuhan Yesus menyatakan saat itu sangat takut. Tuhan Yesus berbicara kepada muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Merasa sedih dan gentar. Bisa dibandingkan dalam Injil Lukas ayat 22, pasal 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan. Juga bisa dibandingkan dengan atau disamakan di dalam Markus pasal 14 ayat 32. Sangat takut kondisi Tuhan Yesus saat itu, sangat takut dan gentar. Oleh sebab itu, ia berbicara kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoa. Dalam ketakutannya, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa seperti itu. Itu ditulis juga di dalam kitab Injil dan dicatat dalam 3 kitab Injil. Doa yang kedua setelah Tuhan Yesus mendapati murid-muridnya tertidur, yaitu pada ayat yang ke-42, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Sampai pada yang ketiga, ia masih tetap berdoa seperti itu. Artinya, dalam penyerahan kepada Bapa, Yesus tidak meminta
agar kehendaknya yang jadi. Dalam wujud manusia, Tuhan Yesus, beliau berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." Pada ayat yang ke-39. Yesus memikirkan mungkin ada cara lain. Tetapi Yesus sadar, sebagai utusan Bapa, ia tidak boleh menghindar. Ia memiliki pilihan untuk menolak cawan pahit itu. Tetapi Yesus menyerahkan pilihan. Yesus menyerahkan pilihan itu pada kehendak Bapanya. Yesus memilih untuk taat dan menundukkan diri pada rencana Bapa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan pilihan yang mudah, bukan juga tanpa pergumulan, karena kehendak Bapa adalah Yesus menderita. Jadi itu kehendak Bapa, Yesus menderita. Dan nanti di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ini membuktikan Tuhan Yesus bersedia atau kesediaannya menjalani karena cintanya kepada Bapa dan kita umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita memperoleh atau mempunyai masalah atau problem, misalnya kita sedang sakit dan harus dioperasi. Pada saat itu dokter menjadwal kita sudah oke untuk dioperasi. Jadwal operasi sudah ditentukan. Kita datang ke rumah sakit menjalani masa-masa persiapan. Tapi pada saat di ruang operasi, mungkin ruang operasi itu mungkin kondisinya dingin, terus peralatan dokter yang begitu lengkap, yang mungkin bisa takut, lampu operasi, itu membuat kita seolah-olah lemas dan berkata, saya nggak sanggup menjalani operasi ini. Nah, itu kemungkinan kita karena akan takut dan gentarnya. Sama yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghadapi kegentaran dan takut yang besar di Taman Getsemani itu. Tuhan Yesus bersedia atau kesediaannya menghadapi kayu salib. Dalam doa Tuhan Yesus dengan jujur berkata, "Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Ia berdoa dengan jujur. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang sulit melakukan ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak menghindar. Tuhan Yesus tidak lari. Dan Tuhan Yesus tidak ragu-ragu. Tetapi Tuhan Yesus justru dengan doa yang jujur, dia berkata-kata sekali-kali tidak. Dan dia melewati itu semua. Dia berkata jujur dengan Tuhan bahwa keberadaannya. Dalam doa yang kedua, pada ayat yang ke-42, yaitu penekanannya adalah, jadilah kehendakmu. Kalimat ini
kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-ku, adalah ketaatan, yaitu ketaatan kepada Tuhan, kepada Bapa. Kita harus belajar taat sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Dalam doa saat mengatakan jadilah kehendak-Mu, itu sangat mudah Bapak Ibu. Tetapi sulit untuk dilakukan dan diterima. Kenapa Bapak Ibu? Ya, kalau kehendak Tuhan sesuai dengan kehendak atau keinginan kita, dan kita tahu bahwa akan mendapatkan sesuai keinginan kita, maka doa kita, jadilah kehendak-Mu, tidak akan masalah. Dan kita pasti mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Tetapi, kalau kehendak Tuhan dan kehendak kita atau keinginan kita beda, maka kita harus menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Nah, di sini masalahnya pasti kita menjawab dengan buru-buru, jangan kehendak-Mu, karena tidak sesuai dengan kehendak kita. Kenyataan kehendak kita tidak selalu sama dengan kehendak Tuhan. Contoh, kita pengen anak perempuan, Tuhan kasih anak laki-laki. Di saat kita berjualan, kita ingin untung besar, tetapi Tuhan kasih untung kecil. Dan banyak kejadian atau contoh yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menerima yang baik dari Tuhan. Doa kita harus mengaminkan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik yang kita butuhkan. Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka kita harus belajar untuk mengatakan seperti Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Sama saja kita menyerahkan atau berserah sepenuhnya, taat atau totalitas, menundukkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang patut kita teladani dari Tuhan Yesus dalam menghadapi pergumulan adalah, yang pertama, doa yang bukan dengan keegoisan, tetapi doa penyerahan diri, bukan doa yang memimpin Bapa, tetapi doa yang dipimpin kehendak Bapa. Yang kedua, doa yang penuh kerendahan hati dan penyerahan diri total, yaitu kesediaan pada otoritas Allah, yaitu doa yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah pada malam ini adalah pada SBU, doa bukan saja kata, tetapi juga kesediaan. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita orang percaya. Doa adalah kerinduan untuk terus berada dalam kewaspadaan agar kehidupan semakin bermakna dalam kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita berjaga-jaga dan berdoa, tetapi juga kesediaan, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kesediaan untuk berdoa dan berjaga-jaga memerlukan pemahaman
yang kuat. Doa dan berjaga-jaga adalah tidak hanya dalam kata-kata, di mulut saja, tapi kesediaan dalam wujud dan karya kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kondisi atau masa pandemi sekarang, mari kita berjaga-jaga dan berdoa dan kesediaan kita untuk memikul salib bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu saja Tuhanku Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah diberitakan. Ajarlah kami untuk selalu bersedia selalu dan untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai sandaran hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan malam hari ini kami berdoa untuk pertumbuhan iman anggota keluarga Jemaat GPIB Bukit Sion. Berkatilah mereka dalam kondisi apapun. Biarlah iman kami semakin bertumbuh. Meskipun kami melewati masa pandemi ini, kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu melindungi kami jauh dari segala apapun yang terjadi. Dan jikalau memang terjadi, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk GPIB Majelis Sinode BP Mupel, khususnya dalam melayani di tengah pandemi virus ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati semua aspek GPIB ya Tuhan Yesus di dalam kondisi pandemi ini. Meskipun kami hanya beribadah lewat live streaming atau tatap muka, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan melindungi dan menyertai kami. Kami juga berdoa bagi masyarakat atau keluarga-keluarga yang terkena virus dan ada juga keluarga yang meninggal karena virus. Tuhan, itu semua adalah
bagian dari rencana-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk yang akan pelaksanaan ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Teduh dan perayaan Paskah secara streaming di dalam rumah tangga masing-masing. Kiranya Tuhan mau menyiapkan hati kami untuk menyambut Paskah dan juga Jumat Agung. Ya Bapa, ampunilah segala dosa yang kami lakukan. Kami hanya bisa berharap penuh kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelaksanaan program GPIB yaitu Mupel dan Majelis Jemaat Sidang Tahunan 2021-2022 dan juga persidangan Sinode 21 di Jawa Timur. Kiranya Tuhan Yesus mau mempersiapkan semuanya itu dan Tuhan Yesus memberkati dalam setiap acara. Biarlah karya Tuhan Yesus saja atau jemaat-Mu saja ya Bapa. Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah, TNI, Polri, para dokter, suster, para medis dan relawan yang bertugas untuk merawat pasien positif corona. Tuhan, berkatilah mereka, tutup bungkus mereka. Mereka adalah garda di depan ya Tuhan Yesus untuk membantu merawat pasien yang positif. Tuhan Yesus, sekarang sudah ada vaksin, kiranya melalui vaksin ini sebagai perantara untuk biarlah cepat berlalu pandemi ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat GPIB Bukit Sion yang sakit dan dalam pemulihan. Bapak Ibu Yakobus Lohenapesi, Bapak Santoso Widodo, Ibu Ruth Karo-Karo, Bapak Misnandar, Bapak Johannes Teleu, Ibu Ruce Sujianto Foi, Ibu Sunarsi Raja, Ibu Prasetyo Jatining Rahayu, Ibu Rohana Tarigan, Ibu Dian Silitonga, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Maulete, Bapak Arsid, Ibu Grace Maispatela, Bapak Prasojo, Bapak Ibu Eni Kijulu, Ibu Sukina Sarpan, Ibu Betty Regeng, Ibu Yeni Chung, Ibu Farida Apitule, Bapak Hendrik Martinus, Ibu M. Simanjunta, Bapak Christian Baitanu, Bapak Robin Jawa, Ibu Alfrida, Ibu Ivone Samola Senduk, dan Ibu Sri Martini Sumarno. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menjadi penyembuh bagi mereka. Oleh bilur-bilur-Mu Bapa, kami yakin dan percaya mereka pasti sembuh. Apa yang mereka minum sebagai perantara kesembuhan, kiranya Tuhan berkati, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan. Ibu Martina Rudina, anak Yersa, keluarga Bapak Ibu Ronald Damping, anak Dina dan Gary, keluarga Bapak Ibu Janje Stal, anak Patrick dan Esther, keluarga Bapak Ibu Hardi Wijaya Kusuma, anak Dina dan Bima, keluarga Ibu Magdalena Sri Mardiani, anak Endi dan Salomo. Tuhan Yesus, apa yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan mau menopang dan mau menolong. Kami yakin dan percaya mereka juga selalu berharap penuh kepadamu.
Berkatilah mereka ya Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergumulan yang mereka hadapi. Cukupkanlah semua yang mereka butuhkan ya Tuhan Yesus. Berkatilah mereka hari lepas hari. Lindungilah mereka jauh dari segala apapun yang terjadi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, hari lepas hari. Biarlah sukacita dan damai sejahtera melingkupi mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan sembahyang kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Getsemani untuk memohon agar cawan kutuk tidak diminum olehnya. Sangat berat pergumulan itu sampai keringatnya menjadi darah. Namun Allah Bapa berkehendak bahwa Ia harus minum cawan kutuk agar manusia selamat. Maka marilah kita juga sedia menanggung dan berbagi dengan sesama melalui persembahan sukarela. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di hari doa GPIB kami mendapat kesempatan untuk merenungkan makna pergumulan dan doa-Mu di Getsemani. Engkau telah bergumul menghadapi cawan maut yang mesti kami minum, tetapi Engkau telah meminumnya agar kami semua selamat. Sekarang kami memberi persembahan sebagai tanda penyerahan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskan, ya Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Tuhan Yesus bersabda,
Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Arahkanlah hati, sidang jemaat Kristus, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, dan saudara seiman dari saat ini sampai selama-lamanya.